Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan berbahagia sekali kita bisa berjumpa kembali, kita sharing ya tentang apa? Tentang sapi perah lagi. Yang kita akan bahas adalah tipe dan sistem perkandangan dari sapi perah ya, insyaallah. Nah, kita mulai dari hal yang ini ya, tipe perkandangan berdasarkan sistem pemeliharaan ya. Yang pertama, kandang lepas atau dikenal dengan freestall barn ya. Deskripsinya seperti apa ya? Sistem kandang ini memungkinkan sapi untuk bergerak bebas di dalam kandang, bisa beraktivitas ya sesukanya ya. Kemudian di dalam kandang terdapat beberapa petak atau tempat tidur atau stall yang diisi dengan bahan alas yang lembut, misalnya bisa dibuat dari jerami padi ataupun pasir ya. Kalau sekarang itu sudah menggunakan karpet plastik ya, di mana sapi itu bisa beristirahat. Kemudian sapi bebas memilih untuk berdiri, berjalan, makan ataupun berbaring di dalam petak yang disediakan. Nah, kelebihan dari sistem ini ya, freestall ini akan memberikan kebebasan gerak untuk sapi yang mengurangi stres nantinya. Kemudian kebersihan ya, lebih mudah diatur karena sistem drainase dan lantai yang disesuaikan. Sapi dapat beristirahat dengan nyaman di stall yang empuk. Nah, kelemahan atau kekurangan ini, investasi awal lebih mahal untuk pembuatan kandang yang lengkap ya, dengan fasilitas petak dan sistem pengelolaan limbah. Nah, ini juga membutuhkan pengelolaan yang intensif untuk menjaga kebersihan dan tempat tidur yang serta lantainya ya, yang baik tentunya ya, yang harus difasilitasi semua. Nah, yang kedua itu kandang terikat atau tie stall barn ya. Ini pada sistem ini ya, sapi ditempatkan di dalam petak kecil yang memiliki tali pengikat atau tie ya, yang mengatasi gerakannya. Nah, setiap sapi tentunya memiliki tempat tetap untuk makan ya, ada tempat minum dan beristirahat. Nah, biasanya sapi tidak dilepas dari tempatnya kecuali saat akan diperah ataupun digembalakan. Nah, kelebihan dari sistem ini ya, lebih mudah dalam pengontrolan individu sapi karena sapi berada di tempat yang sama dan juga tidak memerlukan area yang luas. Nah, ini nanti juga memberikan kemudahan dalam pemberian pakan dan pemerahan langsung di tempat itu, tempat ternak atau sapinya masing-masing. Nah, kelemahannya ya, membatasi kebebasan gerak sapi yang bisa menyebabkan stres dan masalah kesehatan seperti gangguan pada kaki ya. Kemudian membutuhkan lebih banyak waktu dan tenaga untuk membersihkan setiap petak secara individu. Itu beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, pertimbangannya tergantung kesiapan kita. Nah, berikutnya adalah kandang terbuka atau closed housing ya. Kandang ini dengan sistem ini mirip dengan kandang lepas ya, namun tanpa adanya petak tidur individual untuk sapi. Sapi dibiarkan bergerak bebas dengan satu area yang besar, biasanya terdiri dari area terbuka untuk berjalan dan tempat istirahat yang dibatasi oleh jerami padi ataupun pasir. Nah, kelebihannya biaya konstruksi lebih rendah karena tidak ada kebutuhan untuk petak individual, jelas ini ya. Jadi kemudian memberikan kebebasan bergerak yang lebih besar bagi sapi, termasuk exercise ya, dalam skala kecil tentunya. Kemudian lebih fleksibel dalam mengatur jumlah sapi. Nah, kekurangannya pengelolaan kebersihan kandang lebih sulit karena area yang luas ya. Kemudian resiko cedera antar sapi lebih tinggi karena interaksi bebas di dalam area yang sama ya. Ini juga harus dipertimbangkan. Nah, tergantung kita mau pilih sistem apa yang akan, atau sistem perkandangan yang akan kita gunakan.
Nah, berikutnya adalah sistem perkandangan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Yang pertama, kandang perah atau milking parlor ya. Di dalam kandang ini ya, kandang khusus untuk pemerahan sapi. Di dalam sistem ini, sapi digiring ke tempat pemerahan yang terpisah dari kandang utama. Kemudian sistem kandang perah modern sering dilengkapi dengan mesin pemerah otomatis. Nah, kemudian untuk tipe kandang perah biasanya menggunakan paralel parlor ya, sapi berbaris secara paralel dan diperah dari bagian belakang. Kemudian herringbone parlor ya, sapi ditempatkan dalam posisi yang diagonal sehingga lebih mudah diakses untuk pemerahan dari samping. Berikutnya adalah rotary parlor ya, tempat pemerahan yang berbentuk bulat ya dan bisa berputar sehingga memudahkan di dalam proses masuk dan keluar sapi ya, serta pemerahan yang lebih cepat. Nah, kemudian kelebihan, pemerah lebih efisien dan cepat ya, dapat menangani sejumlah besar sapi dalam waktu yang singkat. Kekurangannya tentunya investasi awal untuk mesin pemerahan ini cukup mahal ya, karena harus didukung dengan peralatan yang canggih tentunya ya. Kemudian membutuhkan pelatihan khusus bagi operator untuk menggunakan peralatan dengan benar ya. Jadi sudah benar-benar industri ini ya, sudah mekanisasi, kemudian sudah menggunakan computerized ya, semua terkontrol. Harapannya di Indonesia ke depan ya seperti ini nanti. Maka ya seperti yang diharapkan, keinginan untuk mendatangkan atau meningkatkan produksi susu itu bisa tercapai ya. Kemudian berikutnya adalah kandang induk dan anak atau calving pen ya. Jadi kandang ini khusus ya, digunakan untuk sapi betina yang sedang masa kebuntingan dan persiapan untuk melahirkan. Nah, sapi yang hendak melahirkan dipindahkan ke kandang ini untuk menghindari stres dan memberikan perhatian lebih. Jadi kelebihannya memberikan lingkungan yang lebih tenang dan bersih bagi sapi betina saat melahirkan. Kemudian memudahkan pengawasan dan penanganan saat proses kelahiran. Kelemahannya adalah memerlukan kandang khusus yang terpisah dari kandang utama. Ya, jadi beberapa hal itu yang bisa dijelaskan. Nah, selanjutnya adalah peralatan kandang sapi perah. Apa saja sih peralatan kandang sapi perah ini? Nah, peralatan kandang sapi perah berperan penting dalam menunjang kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas sapi serta memudahkan manajemen peternakan. Nah, berikut ini peralatan yang utama yang biasanya digunakan dalam kandang sapi perah. Yang pertama itu adalah tempat pakan atau feed trough ya. Jadi fungsi tempat pakan ini digunakan untuk memberikan pakan secara efisien kepada sapi. Alat ini penting agar pakan tidak tercecer dan tetap bersih. Kemudian jenis ya, bisa dalam bentuk feed bank ya, tempat pakan yang ditempatkan di depan kandang sapi dan memungkinkan akses mudah bagi sapi untuk makan. Kemudian berikutnya juga self feeder ya, sistem self feeder ini alat memberi pakan otomatis yang dapat diisi sekali dalam sehari dan akan secara bertahap menyediakan pakan bagi sapi. Nah, bahan biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti beton, baja ataupun plastik yang mudah dibersihkan. Kemudian tempat minum ya atau water trough ya, fungsinya ya jelas adalah untuk menyediakan air bersih dan segar untuk sapi setiap saat. Ketersediaan air sangat penting untuk produksi susu yang optimal. Jadi jenis water trough ini ya, yang manual, tempat minum yang diisi secara manual. Ada yang dibikin secara otomatis, namanya automatic waterer ya, tempat minum otomatis yang menjaga ketersediaan air dengan sensor atau mekanisme pengisian otomatis. Nah, kelebihannya sistem otomatis memastikan sapi selalu mendapatkan air yang bersih
dan tidak perlu sering diisi ulang secara manual. Kemudian yang ketiga, sistem ventilasi yang harus disiapkan untuk perkandangan kita, yaitu ventilation system. Jadi fungsinya untuk ventilasi diperlukan untuk menjaga sirkulasi udara yang baik dalam kandang ya. Udara segar membantu mencegah kelembaban yang berlebih dan mengurangi resiko penyakit pernafasan pada sapi. Nah, jenis ya yang bisa digunakan ventilasi alami misalnya melalui jendela atau lubang angin yang memanfaatkan aliran udara alami. Kemudian berikutnya adalah ventilasi mekanis ya, menggunakan kipas atau blower yang memaksa udara untuk bergerak dan keluar dari kandang. Kemudian bahan yang digunakan ventilasi ini bisa menggunakan alat-alat sederhana seperti kipas angin ya, exhaust fan ya, yang digunakan dalam pabrik atau industri, atau sistem ventilasi otomatis yang dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan yang ada tentunya ya, sesuai dengan kemampuan tentunya ya, tidak bisa kita paksakan kalau misalnya belum punya kemampuan. Nah, yang keempat itu lantai kandang atau flooring. Fungsi lantai yang baik memberikan kenyamanan bagi sapi dan membantu dalam manajemen limbah. Nah, lantai juga harus aman, tidak licin dan mudah dibersihkan. Jenisnya lantai beton dengan alas karet misalnya. Beton yang memberikan daya tahan, sementara alas karet memberikan kenyamanan dan mencegah cedera pada kaki sapi. Kemudian lantai grid atau berlubang atau slatted floor ya. Lantai berlubang memungkinkan kotoran dan urin jatuh ke bawah sehingga mudah dibersihkan secara otomatis. Kemudian bahan ya, beton, karet ataupun plastik dengan desain khusus untuk memastikan kenyamanan dan kebersihan kandang tentunya ya. Berikutnya adalah sistem pembuangan kotoran atau manure management system. Ini sangat penting karena produk sapi perah itu tentunya susu yang mudah terkontaminasi dari apapun ya. Nah, fungsinya sistem ini digunakan untuk mengelola kotoran sapi, menjaga kebersihan kandang dan mencegah penumpukan kotoran yang dapat menimbulkan penyakit. Jenisnya bisa dalam bentuk scraper otomatis. Sistem ini menggerakkan alat pengikis untuk membersihkan lantai secara otomatis dan mengumpulkan kotoran di area pembuangan. Kemudian yang kedua adalah manual cleaning ya, kotoran sapi yang dibersihkan secara manual menggunakan alat seperti skop ataupun sapu. Kemudian sistem slurry ya, kotoran cair diolah melalui sistem drainase yang terhubung dengan tangki penyimpanan untuk kemudian diolah menjadi pupuk cair ataupun digunakan untuk biogas. Ini yang kita harapkan ya. Kemudian bahan bisa dari plastik tahan lama ataupun baja yang tahan terhadap korosi dan kelembaban. Nah, kemudian yang berikutnya yang keenam itu tempat istirahat atau stall. Jadi fungsi ini memberikan tempat bagi sapi yang atau untuk beristirahat dengan nyaman. Tempat istirahat yang baik akan mengurangi stres pada sapi dan meningkatkan produksi susu. Jenisnya bisa menggunakan free stall ya, sapi bebas memilih tempat tidur yang tersedia. Nah, biasanya dilapisi dengan bahan yang empuk seperti jerami ataupun pasir ya. Jadi bisa juga jenis tie stall ya, sapi diikat pada tempat tidur masing-masing dan tidak bebas bergerak dari stall mereka. Kemudian bahan tempat tidur ini bisa diisi dengan pasir, jerami ataupun bahan organik lainnya yang mudah dibersihkan dan lembut untuk sapi. Dan bahkan sekarang itu juga ada yang menggunakan seperti karet ya, tapi tebal dia yang tidak licin ya, seperti atau karet matras ya, matras. Oke. Yang ketujuh, mesin pemerah susu atau milking machine ya. Jadi fungsinya sesuai dengan namanya, mesin ini digunakan untuk memerah susu sapi secara otomatis, menggantikan proses pemerahan secara manual ya. Ini digunakan biasanya kalau kita sudah punya banyak sapi ya. Kemudian jenisnya bisa portable milking machine,
mesin perah yang dapat dipindah-pindahkan dan biasanya digunakan pada peternakan kecil. Kemudian milking parlor, ya, sistem pemerahan besar yang terintegrasi dengan berbagai alat otomatis, cocok untuk peternakan skala besar. Kemudian kelebihannya adalah menghemat waktu dan tenaga, kemudian menjamin pemerahan susu yang konsisten dan higienis, kemudian mengurangi resiko cedera pada sapi dapat terjadi akibat pemerahan secara manual. Yang kedelapan, ini kita menggunakan alat pendingin. Peralatan yang harus ada adalah alat pendingin susu, ya, atau dikenal dengan milk cooling tank, karena kalau kita sudah perah itu harus melalui proses berikutnya karena susu mudah rusak, ya. Salah satu yang terbaik itu bagaimana kita lakukan susu itu dimasukkan ke pendinginnya. Fungsinya setelah diperah, ya, susu harus segera didinginkan untuk menjaga kualitasnya dan mencegah pertumbuhan dari bakteri. Nah, bisa beberapa jenis nih, ya, jenisnya bulk milk cooler, tangki yang ada pendinginnya yang besar yang digunakan untuk menyimpan dan mendinginkan susu setelah dilakukan pemerahan. Kemudian portable milk cooler, ya, alat pendingin portable yang cocok untuk peternakan kecil ataupun skala menengah. Kelebihannya adalah menjaga suhu susu pada 4 derajat Celcius atau lebih rendah untuk mencegah kontaminasi mikroba. Nah, berikutnya yang harus ada di dalam peralatan sapi ini adalah timbangan sapi atau cattle weighing scale, ya. Jadi fungsi digunakan untuk menimbang sapi secara berkala dan memastikan sapi tetap sehat dan berat badannya sesuai dengan standar produksi. Nah, jenisnya bisa manual scale, timbangan manual yang dioperasikan secara mekanis, ya. Kemudian ada digital scale, ya, timbangan digital yang memberikan hasil pengukuran lebih akurat dan mudah dibaca. Kelebihannya adalah memudahkan pemantauan pertumbuhan sapi dan kesehatan secara terukur. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ya, untuk kesejahteraan sapi itu diperlukan sikat otomatis untuk sapi atau cow brush, ya. Fungsinya sikat ini digunakan untuk membersihkan tubuh sapi dan memberikan pijatan yang membantu meningkatkan kenyamanan sapi dan mengurangi stres tentunya. Nah, jenis, ya, bisa sikat otomatis, sikat berputar yang dipasang di dinding ataupun area tertentu di kandang yang aktif ketika sapi mendekat. Nah, kelebihannya ini akan membantu menjaga kebersihan sapi, kemudian meningkatkan kesehatan kulit dan menstimulasi sirkulasi darah supaya lebih aman dan normal. Kemudian lampu pemanas atau heat lamp, ya, fungsi digunakan untuk menjaga anak sapi terutama, ya, atau sapi yang baru lahir tetap hangat, ya, terutama dalam cuaca yang dingin. Nah, jenisnya bisa menggunakan lampu infrared, ya, menghasilkan panas yang merata untuk menjaga suhu tubuh sapi muda atau yang lemah. Nah, kelebihannya membantu meningkatkan kesejahteraan anak sapi dan mencegah penyakit akibat suhu yang terlalu rendah. Bisa terjadi bloat, misalnya diare dan lain-lain bisa muncul, ya, kalau misalnya suhu tidak kita kondisikan. Nah, yang ke-12, kandang pemisah anak sapi, ya, calf hutch, ya. Jadi fungsi kandang ini dirancang untuk anak sapi yang baru lahir dan memberikan tempat yang aman dan higienis untuk tumbuh sebelum bergabung dengan kawanan utama. Kelebihannya ini akan mengurangi resiko infeksi pada anak sapi dan memberikan perlindungan dari cuaca ekstrim dan memudahkan pemantauan kesehatan, ya. Kemudian yang ke-13, ya, peralatan ini ada tangki air minum otomatis atau automatic waterer, ya, water. Jadi fungsinya adalah menyediakan air minum yang bersih dan segar secara otomatis untuk sapi perah. Tangki ini dilengkapi dengan sensor yang mengontrol jumlah air sehingga selalu tersedia. Kemudian kelebihannya menjamin sapi selalu memiliki akses air tanpa memerlukan pengisian manual secara berkala.
Yang ke-14 ya, alat pengontrol suhu atau temperature control system ya, terutama di daerah tropis yang rata-rata suhunya di kita itu melebihi kalau sapi kita kan daerah terutama Friesian Holstein rata-rata sapi perah itu dari daerah ini subtropis, jadi perlu dikondisikan minimal mendekati ya. Jadi fungsinya alat ini digunakan untuk mengontrol suhu dalam kandang, baik untuk menghangatkan ataupun mendinginkan lingkungan kandang sesuai dengan kebutuhan cuaca dan kondisi iklim. Kalau untuk pemanas, jenisnya bisa dalam bentuk heater, pemanas yang digunakan untuk menjaga kandang tetap hangat selama musim dingin. Kemudian bisa juga menggunakan cooling fan atau exhaust fan, kipas yang pendingin yang membantu menjaga kandang tetap sejuk di musim panas. Mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Tetap semangat ya untuk meningkatkan produktivitas ternak kita, terutama susu sapi perah. Nasrun minallah fadun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.